Kita kenalan dulu dengan kakak siapa? Kakak Yovensa. Kakak Yovensa. Kak, namanya kamu tuh unik banget ya. Iya. Ada artinya nggak tuh Yovensa? Yovensa sebenarnya saya kembar gitu. Oke. Saya kembar, jadi Yovensa Yovensi gitu. Yang kebagian nama Yovensi kayaknya agak ini ya. Iya, agak tomboy sih anaknya. Cewek juga gitu. Nah, tapi untuk arti nama Yoven itu ada nggak sih, Kak? Ada. Jadi Yo tuh nama papa aku. Oke. Terus Vensanya itu kayak permata, anak perempuan permata gitu. Berarti anak perempuan permata papanya kamu nih ya. Iya, Tapi kamu asli orang Jakarta nggak sih, Kak? bukan. Asli Aku mana? dari Purwokerto. Jawa. Jawa Tengah. Iya. Tapi udah lahir besar di Jakarta. Enggak sih, kebanyakan keluarga di sini juga di Jakarta gitu. Oh, Cuma oke. ini pas lulus kuliah pengen coba merantau aja ke Jakarta gitu. Berarti kamu kuliah di Jawa Tengah? Iya, di Jawa Tengah. Di Jakarta tinggal sama keluarga atau sendiri nih? Enggak, ngekos aku. Wah, mandiri banget ya. Iya, mandiri. Ini berarti kembaran kamu di Jakarta juga? Enggak, di Jawa. Di Jawa juga? Kak, aku penasaran deh sama anak kembar. Itu kan sekali lahir langsung berdua tuh. Iya. Pasti perhatian orang tua itu bakal terbagi banget. Mm-mm. Kamu ngerasain hal sama nggak sih? Iya, kayak gitu juga. Oke, jadi menurut kamu lahir kembar itu sebenarnya enak atau nggak enak? Sebenarnya ada plus minusnya sih ya Kak. Jadi kayak misalkan plusnya tuh kita bisa kayak misalkan saling bantu aja gitu. Kalau pergi bisa berdua kalau misalnya nggak punya temen nih gitu. Cuma nggak enaknya ya kadang ya berantem biasa sih kayak kakak adik gitu. Ya entah kayak rebutan baju, entah apa gitu. Masih sampai sekarang. Apalagi ukuran baju sama ya? Iya sama. Oke, Kak, tapi banyak orang bilang nih, kalau anak kembar biasanya ketika kembarannya merasakan sesuatu, yang satu lagi juga bisa merasakan itu. Itu valid atau enggak sih? Ada yang kayak gitu. Itu dalam bahasa Jawanya itu ada ari-ari dua. Oke, ya. Kalau ari-ari yang satu bisa yang satu sakit semua gitu. Kalau ari-arinya dua itu nggak yang satu sakit, yang satu nggak ngerasain sakit gitu. Ari-ari kakak berapa? Dua. Tapi Berarti aku ngerasain kalau misalkan dia lagi sakit hati nih, aku ngerasain uring-uringan gitu. Jadi aku seringnya ngechat dia gitu kayak kamu lagi kenapa gitu-gitu. berarti itu bukan mitos ya, itu valid ya? Valid. Pelajaran baru tentang anak kembar nih, guys. Oke. Nah, berarti dengan kakak di sini dia kembaran jauh di sana, itu kayak orang pada umumnya sih kak, yang kakak adik, atau kalau kembar ini punya kayak kedekatan yang lebih spesifik kayak setiap hari chat. Karena kan kalau kakak adik pada umumnya kan aku nih punya adik. Ya udah chat itu kalau pas penting doang. Kalau kembar itu gitu juga nggak sih? Aku tiap hari teleponan, ngechat gitu-gitu, Udah kayak curhat apa-apa. pacar lu ya, Kak? Iya, tiap hari. Tapi pacar kamu nggak pernah cemburu? Gak punya pacar. Nggak punya pacar? Hmm. Lagi available. Ada yang tertarik? Oke. Nah, tapi kak, aku penasaran. Gimana nih? Kakak kan aslinya dari Purwokerto, sekarang merantau di Jakarta. Total Iya. udah berapa tahun tadi? Baru sih Kak, aku baru 3 bulanan di sini. 3 bulan di Jakarta. Apa kak perbedaan yang signifikan yang kakak rasakan di Jakarta sama di Purwokerto? Dari cara tinggal di sini aja sih Kak, kayak misalkan aku kan sebelumnya pernah kerja di sana, kerja sambil kuliah, cuma nggak kayak berat di sini sih Kak gitu, lebih beda ya kayak misal waktunya gitu, terus kayak lingkungan orang-orangnya juga gitu berbeda gitu. Kuat mental aja deh pokoknya di Jakarta. Ya, karena memang di Jakarta itu orang udah terlalu sibuk ngurus dirinya sendiri, jadi untuk sosialisasi memang terkadang terkesan sombong padahal enggak kan. Padahal enggak, iya. Iya, dan kakak kayaknya udah ngerasain itu ya. Udah. Oke. Tapi masih tertarik untuk jangka panjang tinggal di Jakarta? Tertarik sih Kak. Masih gitu. tertarik, Masih ya? mau ngembangin juga diri di sini gitu. Tapi punya goals nggak sih kak ketika merantau ke Jakarta? Ya jujur aku perantau juga nih, aku Iya. dari Sumatera. Ketika misalnya ke Jakarta ya kayak di film-film lah ya, drama. Aku punya mimpi aku bakal kayak gini-gini di Jakarta gitu contohnya. Kalau kakak sendiri punya goals itu nggak? Atau ya lebih ke jalan aja? Kalau aku punya sih sebenarnya, kayak aku kan anak hukum juga ya Kak. Jadi aku pengen kerjanya juga nantinya mau berkembang kayak pengen sukses aja di dunia hukum gitu aja gitu. Aku cita-citanya memang pengen masuk ke dunia di hukum lah, intinya perusahaan hukum gitu di bagian hukum intinya gitu. Kakak lulusan hukum sebagai apa? Sebenarnya aku pengen jadi lawyer sih Kak gitu. Pengennya jadi lawyer. Ke arah sana itu memang sesulit itu kah? Karena aku nggak tahu lulusan hukum sama sekali, jadi nggak paham. Sebenarnya kayak kan aku daftar kerjanya kan iseng-iseng aja nih Kak gitu. Berhubung rezekinya emang beda sama jurusan aku, jadi ya udah jalani aja dulu gitu. Sembari aku nunggu umur juga gitu. Tapi apa yang tertarik buat kakak untuk menjadi lawyer? Apakah hanya karena mungkin money atau income, atau ada hal lain yang buat kakak memang tertarik untuk ada di bidang itu? Sebenarnya sih aku ngelihat kayak banyak dari
lingkungan aku ya Kak gitu kan. Ada beberapa teman-temanku yang kurang mampu nih, kayak misalkan dia sebenarnya kayak ada permasalahan berkaitan dengan hukum nih. Jadi tapi dia tuh nggak berani speak up gitu-gitu, misal kayak dilecehkan atau apa gitu. Kadang aku nggak terima gitu kan Kak, pengen bantu. Terus kadang dia kayak udah takut duluan nih, kayak nanti bayarnya mahal nih kalau sewa lawyer atau apa gitu-gitu. Sebenarnya aku pengen kalau misalnya jadi lawyer pengen bantu aja gitu. Kak, lu tau nggak statement lu ini bakal ditonton banyak orang? Jangan sampai melenceng, karena yang hujat banyak nanti. Oh iya. Karena tujuan lu untuk ngebantu kan. Ya harapannya goals lu itu bisa terwujud ya Kak. Tapi kalau untuk sekarang berarti lu kerja berbeda dari bidang lu sendiri ya. Cukup menikmatin? Cukup sih. Cukup menikmatin. Nah, selama 3 bulan di Jakarta Kak, hal pahit apa yang pernah Kakak rasakan? Pertama sih sering sakit-sakitan ya Kak gitu kan, karena kerjaannya dari pagi sampai malam hari nih kayak gitu. Terus mungkin beradaptasinya masih ini kan. Terus orang-orangnya juga gitu. Tapi ya nikmatin aja gitu. Oke, berarti memang Kakak sekarang karena memang juga baru 3 bulan jadi lebih menikmatin aja iya, ya alurnya. Tapi apa hal yang menyenangkan selama 3 bulan di Jakarta? Senang aja sih Kak di Jakarta gitu. Jadi banyak kenalan teman-teman baru juga di sini. Terus banyak pengetahuan juga gitu di Jakarta gitu. Jadi lebih luas aja gitu Kak. Oke, ya memang pada umumnya ketika orang baru merantau ke Jakarta senangnya sama hal-hal barunya ya. Karena kan berbeda dari kota yang mereka dapetin ya. Tapi Kak, sekarang Kakak berarti udah kerja di Jakarta. Iya. Goals sendiri tetap masih pengen karena lawyer ke depannya? Kalau sekarang sih lebih ke sebenarnya kalau misalkan bisa jadi karyawan tetap nih di perusahaan aku, ya bersyukur aja nggak apa-apa. Jadi yang aku pengen jadi lawyer itu ya udah aku cancel aja gitu sebenarnya. Tapi itu buat sampingan sebenarnya sih Kak. Kalau lawyer kan bisa umur berapa aja tuh gitu kan. Jadi ya udah nikmati dulu aja yang sekarang aku gitu. Berarti Kakak sekarang sebenarnya lebih jalanin apa yang udah ada di depan mata aja. Iya, di depan mata. Kamu orangnya nggak muluk-muluk ya? Iya. Oke, tapi aku tadi waktu kita sebelum ngadain konten ini, friend, aku sempat ngobrol sama kakak ini ternyata pemain musik. Dia pemain bass sama gitar ya Kak? Gitar. Biasa main di mana Kak? Biasanya di mall gitu kan, terus event-event kayak festival band, parade band gitu, kayak satu kabupaten tapi umum gitu, dari anak kuliah sampai SMA gitu-gitu. Berarti sering ikut festival band ya? Iya ikut dari SMA. Untuk warga Purwokerto yang pernah ikut festival bareng kakak ini, boleh di komen langsung ya. Soalnya kita juga belum pernah lihat kakak ini di festival-festival. Nah Kak, terakhir nih, boleh dong kasih sedikit masukan atau insight positif untuk teman-teman kita atau friend-friend kita yang lagi nonton video ini. Mungkin mereka sekarang lagi dalam keadaan struggle, mereka lagi hilang pekerjaan atau lagi cari kerja. Kira-kira hal apa atau statement apa yang bisa kakak bagi untuk mereka untuk bantu mereka keluar dari masa-masa sulit itu? Oke, kalau misalkan kehilangan pekerjaan ataupun belum diterima kerja, pokoknya jangan menyerah, dicoba aja semuanya. Barangkali kan rezeki nggak ada yang tahu di mananya gitu. Ya, pokoknya tetap aja positif thinking aja gitu. Capek boleh, tapi yang penting pikirannya positif aja gitu. Yang pasti juga banyak berdoa juga gitu. Kan juga kita dari Tuhan juga ya Kak gitu. Iya benar. Oke. Berarti yang paling penting walaupun sesulit apa masalah yang kita hadapin, yang pertama tetap jangan lupa berdoa. Yang kedua tetap positif mindset karena itu yang buat kita bisa stay dan terus bertahan untuk jadi lebih baik ya. Oke. Kak, terakhir nih, thank you banget udah mau ikut konten bareng sama kita, berbagi kisahnya sama friend-friend Topi. Besar harapan kita semua kisah kakak tadi yang kakak sampaikan ke mereka bisa ngebantu mereka untuk sampai ke level terbaiknya mereka. Dan kita juga mau ngucapin sama kakak sekali lagi, semoga bisa berhasil di Jakarta, 3 bulan di Jakarta. Nanti kita bisa ketemu di 3 tahun dengan level kakak yang mungkin udah jadi karyawan tetap kayak kakak bilang tadi ya. Oke. Amin. Nah, friend, sekian nih konten bareng sama Kak Yovensa. Banyak hal baik yang kita dapat dari kakak ini. Ya salah satunya, kalau hidup itu tetap jangan lupa sama Tuhan. Dan yang kedua tetap positive mindset. Karena itu yang paling susah kita punya ketika kita lagi ada di keadaan terendah kita. Oke? Sampai sini konten bareng sama Kak Yovensa. Sampai ketemu di konten-konten Talk P2P lainnya ya. See you!